Mas, udah pulang? Gimana hari ini? Capek banget sayang, panas juga di luar. Ada kabar dari lamaran kerja yang kemarin, Mas? Belum ada, mereka bilang masih proses seleksi, sabar aja. Yang di toko kemarin itu juga belum ada kabar, Mas. Belum, persaingan ketat sayang, banyak yang ngelamar. Mas, udah 3 bulan lebih. Tabungan kita tinggal sedikit banget. Iya, aku tahu, makanya aku terus usaha keliling cari kerja. Tadi siang Bu Rati dari sebelah nawarin, Mas. Katanya di toko suaminya lagi butuh karyawan. Mau aku tanyain lebih lanjut? Gak usah, aku udah ada rencana sendiri. Besok mau lamar di toko sebelah Jalan Merdeka. Ada yang bilang lagi buka lowongan. Toko apa, Mas? Toko elektronik, mereka lagi butuh kasir sama bagian gudang. Oh ya? Syukur deh kalau ada. Semoga lancar ya, Mas. Mas, maaf ya, lauknya cuman tempe sama tahu doang. Uang belanja minggu ini tinggal sedikit lagi. Gak apa-apa, yang penting makan bareng. Nanti kalau aku udah ada kerja, kita makan enak-enak. Iya, Mas. Aku kemarin lihat di HP ada notifikasi dari warung Pak Budi. Utang kita udah berapa emang, Mas? Gak banyak kok, tenang aja. Berapa, Mas? Aku perlu tahu. 1 jutaan lah, nanti aku urus. Mas, bulan lalu kan cuma 500.000. Ya, namanya juga lagi susah sayang, wajar naik. Tenang, pasti bisa bayar kok. Dengan apa, Mas? Tabungan kita tinggal 800.000. Listrik belum dibayar, air juga. Makanya jangan ditanya-tanya terus. Aku juga pusing mikirin ini. Kamu pikir aku senang dalam kondisi kayak gini? Maaf sayang, aku cuma lagi stres. Besok pasti ada jalan, aku janji. Mas, mau pergi ke toko elektronik yang kemarin? Iya, doain ya semoga lancar. Alamatnya di mana tepatnya, Mas? Nanti kalau ada apa-apa aku bisa kontak. Gak perlu, nanti aku kabarin. Udah ya, aku berangkat, takut telat. Mas belum sarapan. Gak akan sempet, beli di jalan aja nanti. Semoga kali ini beneran. Halo Mbak Rina. Hai, aku tadi pagi ke pasar, lihat suamimu loh. Di mana Mbak? Di warung kopi deket terminal, lagi ngobrol sama teman-temannya kayaknya. Aku sempat mau nyapa, tapi dia kayak gak lihat aku. Warung kopi? Bukannya dia bilang mau lamar kerja di toko. Lamar kerja? Kok malah di warung kopi? Emang kenapa? Oh, nggak apa-apa Mbak. Mungkin dia mampir dulu kali. Makasih ya Mbak udah dikabarin. Sayang, aku pulang. Kenapa? Kok mukanya gitu? Gimana Mas lamarannya? Lumayan, mereka bilang bakal dikabarin minggu depan. Di toko elektronik Mas? Iya, di toko elektronik. Toko yang mana Mas? Jalan Merdeka sebelah mana? Kenapa sih tanya-tanya detail gini? Emang kenapa? Karena Mbak Rina tadi siang lihat Mas di warung kopi dekat terminal pasar. Mas, kemana sih sebenarnya? Tadi pagi bilang mau lamar kerja, tapi kok malah di warung kopi? Itu, aku mampir dulu sebentar ketemu temen. Mampir?
Dari pagi sampai siang di warung kopi, Mas. Aku kan butuh istirahat dulu. Habis lamar kerja, capek. Mas, kumohon sekarang jujur. Selama ini Mas beneran cari kerja atau enggak sih? Aku cari kerja, kamu gak percaya sama aku? Percaya gimana, Mas? 3 bulan lebih gak ada hasil. Setiap aku tanya detail, Mas selalu ngeles. Namanya juga cari kerja susah, ini bukan salahku. Aku gak nyalahin Mas susah dapat kerja. Aku nyalahin Mas bohong sama aku. Aku istrimu, Mas. Kenapa Mas gak bisa jujur? Mas, mau pergi kemana sih selama ini? Tolong jujur. Aku ke warung kopi, ketemu teman-teman. Ketemu teman? Sementara aku di rumah mikirin gimana caranya bikin uang 800.000 buat seminggu, Mas. Aku butuh hiburan, aku stres sayang. Terus kamu pikir aku nggak stres? Aku yang tiap hari ngitung uang receh, yang nahan pengen itu beli ini, yang bohongin tetangga kalau mereka nanya kenapa kita jarang keluar. Terus aku harus gimana? Kamu pikir gampang jadi laki-laki cari kerja buat nafkah istri? Kalau emang susah bilang, Mas. Kita hadapi bareng-bareng, bukan malah bohong terus seolah-olah semuanya baik-baik aja. Aku malu sayang, aku malu sama kamu. Malu bohong atau malu jujur, Mas? Mas, aku nikah sama Mas bukan karena Mas kaya atau punya jabatan bagus. Aku nikah sama Mas karena aku sayang. Tapi sekarang aku nggak tahu lagi siapa Mas sebenarnya. Mas yang dulu selalu jujur sama aku kemana. Maafin aku sayang. Aku emang gak kemana-mana selama ini. Aku cuman keliling, duduk di warung, pura-pura sibuk. Karena aku takut kamu kecewa. Aku takut kamu nyesel nikah sama aku. Laki-laki yang gak becus, yang gak bisa kasih hidup layak. Aku kecewa bukan Mas karena belum dapat kerja. Aku kecewa karena Mas selalu bohong sama aku. Maaf sayang, aku salah. Mas, aku jujur, aku capek bohong ke tetangga, capek pura-pura kuat, capek ditinggal sendirian mikirin semua ini. Aku janji, gak akan bohong lagi. Janji yang mana, Mas? Mas udah janji berkali-kali. Sayang, aku beneran minta maaf. Mulai besok, aku bakal beneran serius cari kerja, apapun itu. Bahkan kalau harus jadi tukang sapu di pasar, aku mau. Mas yakin? Aku yakin, aku udah sadar, gengsi atau malu gak ada gunanya kalau kita gak bisa makan. Tadi Bu Rati masih nawarin lowongan di toko suaminya, Mas. Tapi itu kan cuma jadi kasir, gajinya kecil. Kecil tapi jelas, Mas. Daripada kita gantung nasib terus gak ada kepastian. Iya, kamu benar sayang. Besok kita sama-sama ke sana ya, Mas. Kita tanya baik-baik. Sayang, aku takut kehilangan kamu. Aku gak akan kemana-mana kok, Mas. Tapi aku butuh suami yang jujur. Bukan suami yang sempurna, tapi suami yang jujur. Aku janji, mulai sekarang apapun itu yang terjadi, aku bakal jujur sama kamu. Kita hadapi bareng-bareng ya, Mas. Apapun itu. Iya sayang. Nanti jam berapa kita ke toko Bu Ratih, Mas? Jam 9 ya, biar mereka udah pada buka. Oke, Mas udah sarapan? Udah, sayang, makasih ya. Makasih kenapa, Mas? Makasih masih percaya sama aku. Makasih gak ninggalin aku. Aku gak ninggalin kok, Mas. Tapi Mas jangan tinggalin aku sendirian lagi ya. Apapun yang terjadi nanti, janji ya Mas tetap jujur. Aku janji.